Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ikut emang segini aja Pak ya? Bagus. Ini baru namanya pelatihan ibu-ibu. Kalau banyak-banyak namanya seminar. Jadi saya tempo hari pernah diminta oleh salah satu sekolah untuk melatih public speaking guru-gurunya. Saya bilang, Pak, dalam pelatihan itu kalau mau efektif maksimal di 25, mentok 30 deh saya bilang. 30 oke lah, meskipun ya agak kepenuhan tapi oke lah, 30 masih bisa saya. Siap Bang Kevin? Responnya apa? Siap Bang Kevin. Yang hadir berapa? Tebak. 700 orang. Ikhwan akhwat di atas, ikhwan di bawah. Terus Bapak berharap saya nanti gimana Pak? Oh Bang Kevin nanti ada prakteknya ya. Saya sendiri Pak yang ngajar. 700 la haula wala quwwata illa billah. Tapi itulah ya. Jadi alhamdulillah hari ini insyaallah sampai dengan azan subuh ya. Betul Pak? Bukan? Ya. Sampai sebelum zuhur insyaallah Bang Kevin akan sedikit menerangkan tentang belajar ngajar teknik storytelling. Tentu ibu-ibu dan bapak di sini perlu tahu, kalau ini bukan ilmu agama, maka nggak ada benar salah. Mungkin nanti setelah ini ibu-ibu bisa belajar public speaking sama Om Stenia Gustaf, misalnya gitu ya. Terus, kok teknik storytellingnya beda nih? Yang mana yang benar? Ya pasti kan Om Steni, gitu kan? Ya, nggak ada yang benar salah. Yang ada hanya efektif atau kurang efektif. Itu dulu. Ya, maka kalau ini bukan ilmu agama, ilmu bisnis, ilmu marketing, ilmu dagang, public speaking, storytelling, apapun itu, selama bukan ilmu agama, tidak ada benar salah. Yang ada hanya efektif atau kurang efektif. Ilmu selain ilmu agama didapat dari pengalaman. Orang kepentok dulu, oh begini baru tahu. Oh begini baru tahu. Semua sejarah dunia membuktikan itu. Ya, dulu sebelum ada teknologi helm, orang jatuh dulu, pecah kepalanya, gitu. Oh ternyata kepala perlu bikin. Regulasi regulasi itu ada setelah keadaan, setelah fakta terjadi. Itu ilmu dunia. Ilmu agama beda. Ilmu agama regulasinya sudah lengkap sejak 14 abad yang lalu. Kejadiannya beberapa bahkan belum ada yang muncul. Gitu loh. Jadi artinya beda ini ilmunya. Sekarang kita belajar ilmu dunia, ilmu public speaking, yang mana kita harapkan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah SWT dengan mengantarkan ilmu-ilmu dengan cara-cara yang baik. Karena hal yang baik perlu disampaikan dengan cara yang baik. Itu poin pertama dalam kelas kita pagi ini. Segala sesuatu yang baik perlu disampaikan dengan cara yang baik. Dan cara yang baik itu ada berbagai macam jalan. Ada analogi, ada diskusi, ada storytelling. Ya, kenapa perlu belajar storytelling? Boleh di next, Mbak, silakan. Karena metode ini adalah metode yang paling powerful biidznillah ta'ala dalam menyampaikan materi pengajaran, membuat audiens terkesan, mampu meneguhkan hati dan sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita bahas di sini atau ya. Karena metode ini adalah metode yang paling powerful. Oke, Bang Kevin jelaskan di sini. Ibu-ibu semua para pengajar dari Rumah Ilmu An-Najmah, ya kan? Saya hampir ngomong An-Najah tapi saya tahu itu salah. Ya, metode, ini dia. Kendala dalam mengajar diantaranya adalah spidol habis. Boleh tolong spidol akhi-akhi. Ya. Tadi Pak Amin bilang adalah metode atau ilmu cara yang paling efektif. Bapak ibu. Nah, ada bapaknya tetap. Ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu semua para pengajar, kira-kira kalau Bang Kevin bilang efektif dan efisien, apakah ini hal yang sama atau berbeda? Apa bedanya, Bu?
Coba terus. Oke? Efisien waktu? Kalau efektif itu bekerja apa enggak? Oke, works atau enggak gitu ya. Oke, yang lain? Gak masalah Bu, salah gak disuruh push up, tenang aja. Apa bedanya efektif dan efisien? Ya, ini yang saya harapkan hadir maksudnya sebelum saya mulai ya, tapi sudah mulai gak apa-apa lah. Dimsumnya. Oke, apa? Metode. Oke. Efektif, efisien. Apa? Ibu sudah jawab? Dapat hadiah ntar Bu ya, insya Allah ya. Umroh. Amin ya Rabbal alamin. Udah dari ketua yayasan. Bukan dari saya, dari ketua yayasan. Apa Bu? Efisien tadi sudah dikatakan hemat waktu, efektif ini bekerja atau enggak? Hampir, dikit lagi Bu. Apa yang lebih tepat? Efektif sama efisien? Tidak ada jawaban? Yang umroh cuma satu nih? Nggak mau umroh jangan apa? Oke, kita coba ya. Mungkin ibu udah mau jawab tapi bingung gimana cara mengungkapkannya. Kurang lebih betul kata ibu Rina. Ayo, Ayesa. Ya, betul kata ibu Ayesa adalah efisien lebih kepada hemat. Hemat waktu, hemat tenaga, hemat kata-kata, ini efisien. Ya. Efisien tuh lebih kepada sat-satnya gitu, ya. Efektif dari kata efek, artinya dampak. Apa artinya? Efek dari kata efek artinya apa? Dampak. Metode pengajaran yang efisien berarti metode pengajaran yang hemat waktu, hemat tenaga, hemat kata-kata, menguntungkan gurunya. Kebayang ya? Seorang pengajar tidak mengajar efisiensi. Seorang pengajar mengejar efektivitas. Punya dampak nggak? Punya dampak atau tidak bagi murid saya? Biarin saya cerita panjang lebar, saya praktek berulang-ulang, nggak masalah. Yang penting punya dampak pada murid saya. Itu kuncinya. Karena pengajar mengejar dampak, mengejar efek. Percuma kita sok-cool efisiensi, pakai istilah-istilah yang filosofis, tapi murid kita nggak ngerti. Banyak ya? Banyak hari ini mentor-mentor, guru-guru, pengajar-pengajar kemakan oleh ego intelektual. Tahu ego intelektual? Pakai bahasa-bahasa yang sulit. Ini kalau kita memahami secara akulturasi dan asimilasi budaya, maka dia akan memicu sebuah gempa bumi. Apalah, pakai macam-macam pakai istilah-istilah itu, sehingga menggonjang-ganjing demokrasi dan orang. Biasanya ciri-ciri kita kalau ngajar pakai bahasa-bahasa sulit dan dampak nanti dari audiens atau murid kita apa Bu kira-kira Bu? Satu komentarnya Pak. Pak Bu, Masya Allah materinya daging banget. Daging banget. Kenapa daging banget? Karena gak kunyah sama saya. Daging Anda alot, sulit dikunyahnya, berat materinya. Saya pernah hadir, bukan pernah hadir, emang ini khutbah Jumat, mohon maaf. Khutbah Jumat, ya khutbah doktor. Bahasanya Allah kayak lagi ngajar di kampus. Wah, istilah-istilah profesor, istilah-istilah ini dikeluarin sama dia. Apa hasilnya jemaah? Tertunduk, merenung, terhanyut dalam mimpi gitu ya. Jadi sebagai seorang pengajar, jangan termakan ego intelektual. Kita sebagai guru gak harus menyajikan daging. Kita yang memotong daging kecil-kecil, mengiris sampai halus, memblender sampai yang makan murid kita nggak berasa itu daging, tapi nutrisinya sampai ke badannya. Paham? Itulah seorang guru. Value seorang guru ada pada teknik penjelasannya. Nilai seorang guru, harga seorang guru ada pada upayanya dalam memformulasi hal yang sulit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Jadi ibu-ibu dan bapak di sini, saya punya atau saya pernah mengurus
sebuah lembaga guru privat. Guru-guru privat ini guru-guru ngaji, yang kalau ditanya berapa Ustadz 1 jam privat tahsin, privat ini ya, bukan di kelas, bukan privat. Berapa privat tahsin Ustadz? Berapa Ustazah? Aduh, nggak enak ibu, terserah ibu, seikhlasnya, seikhlasnya. Oke, kita akan bahas dari sini dari sisi profesi guru ya. Oke. Kenapa guru tahsin tersebut mengatakan terserah ibu? Karena dia merasa kalau saya sebut harganya, saya menjual ilmu agama, saya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mindsetnya salah, Pak. Guru itu yang dijual bukan ilmunya, ilmu bukan punya dia, ilmu milik Allah SWT. Kita nggak akan bisa menjual apa yang kita nggak punya, betul? Kita nggak bisa jual apa yang kita nggak punya. Ilmu itu milik Allah SWT. Yang kita jual adalah kemampuan teknik menjelaskan kita. Kenapa guru-guru di SD, SMP negeri bayarannya jauh lebih efisien ketimbang guru-guru di sekolah-sekolah global, Al-Azhar misalnya? Kenapa? Metode ngajar, ilmunya mungkin lebih besar yang di SD negeri, ya nggak? Tapi teknik pengajaran. Maka kita hari ini belajar insya Allah bagaimana mengemas sebuah materi dengan metode yang paling powerful, dengan metode yang paling efektif, metode storytelling. Terakhir sebelum kita masuk ke metode storytelling, ibu-ibu semua, Bang Ifin pernah melihat seorang guru tahsin juga, Masya Allah, tabarakallah. Dia sedang mau mengajar, bawa bola kasti. Tahu bola kasti ya? Yang hijau, kecil, tahu ya? Dibarisin anak-anak kelasnya 30 murid. Baris 30 loh, panjang barisan sampai jadi huruf U gitu. Dia pegang bola kastinya yang paling depan, ayo nak, lempar ke tembok. Nggak ke kaca ya, ke tembok. Mantul, tak, tak. Lagi, tak, tak, 2 kali. Mundur, gantian. Terus sampai 30-30-nya merasakan pantulan bola kasti itu. Setelah itu duduk semuanya. Apa kata gurunya? Tadi pas dilempar apa nak? Memantul. Ulangi, memantul. Itulah definisi dari qalqalah. Cuman mau kasih tahu definisi qalqalah aja, pakai praktek itu. Apa dampaknya? Tertanam, terpatri di benak anak-anak itu sampai mati insya Allah. Qalqalah artinya memantul. Kenapa? Praktek langsung. Memang sih gak efisien, lama loh itu, makan waktu bu. Tapi apa? Efektif. Punya dampak, ini kita harapkan jadi amal jariah buat kita. Oke? Jadi kita hari ini insya Allah mau belajar gimana cara mengemas sebuah materi dalam bentuk cerita, dalam bentuk storytelling, ya. Dan di sini membuat audiens terkesan. Oke, kita bahas sekarang masalah kesan. Ini menjadi pokok bahasan dalam dunia komunikasi. Dalam dunia nyata, kalau saya lempar garpu ke Pak Boni, cet, yang ditangkap apa Pak? Garpu juga kan? Kalau sampai sana duren, ajaib dong, ya kan? Kalau saya lempar spidol, set ke Boni, yang Pak Boni akan tangkap apa? Spidol, nggak mungkin minyak wangi fresh care, nggak mungkin dong, ya. Di dunia nyata, kita lempar apa, yang ditangkap sama. Di dunia komunikasi, nggak pernah seperti itu. Kita ngomong 1, yang ditangkap 11. Banyak penambahan. Waduh, kayak ada yang belanja di Tokopedia saya ya. Oke, silent dulu ya. Biasa, istri di rumah lagi nonton juga mungkin ya. Oke, jadi ibu-ibu semua, saya jadi ngeblank. Poinnya tadi, kalau kita di dunia nyata melempar sesuatu, yang ditangkap akan sama. Di dunia komunikasi nggak pernah sama. Contoh, ada orang berdiri di jembatan di atas kali, orang nggak ngapa-ngapain, bengong aja gini, nggak ada kerjaan. Datang orang kedua, ada apaan? Kayak ada yang gerak-gerak di situ. Padahal mah riak air doang. Oh iya, apa sih? Itu masih. Tahu tuh kayak ada gerak-gerak di situ. Orang ketiga datang nanya ke orang kedua, ada apaan ngumpul-ngumpul? Kayak di siluman buaya di situ. Pesan itu bertambah, ya nggak? Pesan bertambah karena apa? Karena ada kesan yang mengiringi. Kita lihat di sini gambar apa?
Balon, bagus. Saya pintar gambar loh ternyata, alhamdulillah. Balon. Balon ini apa yang membuat dia menarik? Warna-warninya, bentuknya, betul ya? Warna-warni, bentuk di situ. Tapi apa yang membuat dia bisa menjadi terbang? Ada gasnya kan? Ada gas di dalamnya kan? Itu ibarat. Kalau kita ngomong sama orang, pesan itu adalah gas dari balon ini. Itu inti pembahasannya. Tapi apa yang orang lihat? Gasnya apa warnanya? Warna balonnya. Yang orang tangkap itu bukan pesan kita, tapi kesan kita. Itu di dunia komunikasi. Orang nggak nangkep pesan, orang nangkep kesan. Apa kabar? Baik. Pergi dia. Tadi kamu ngobrol sama orang itu? Iya, tapi kayaknya lagi bete dia. Padahal ditanya kabarnya baik, tapi karena jawabnya baik. Baik, itu yang diharapkan ya nggak? Tapi ketika dia baik, pergi yang nanya, ditanya sama temannya, kenapa tadi? Oh, lagi bete, marah-marah dia. Kenapa sih jutek banget ya? Kesan yang nampak loh. Padahal tadi udaranya apa? Udaranya apa? Pesannya apa? Baik. Minta tolong sama orang. Waktu apa minta tolong ya? Enak tuh kita. Pesan dikemas dengan kesan yang baik. Tolong. Pindahin, tolong. Iya, nyuruh banget sih. Kan udah minta tolong. Tapi kesan yang ditangkap. Kenapa ada guru yang disebut guru yang galak? Kenapa? Kesannya galak, raut wajah, cara ngomong, materinya sama. Matematika juga, bahasa Inggris juga, Quran juga, agama juga. Materinya mah sama. Kesan yang merubah itu. Maka kita harus ngerti, dalam dunia komunikasi ada pesan dan ada kesan. Ribut suami istri biasanya gara-gara apa? Karena raut wajah yang gak sesuai harapan, intonasi bicara yang salah kaprah, ya gak? Kesan semua itu. Makanya dalam dunia komunikasi ada verbal, ada non-verbal, dan ada paraverbal. Verbal itu apa? Verbal itu apa? Ayo. Kata-kata. Verbal apa? Kata-kata. Tulisan verbal atau bukan? Verbal atau bukan, Bu? Verbal. Fokus pada kata-kata, bukan pada suaranya. Kata-katanya. Non-verbal, ekspresi wajah, hand gesture, body movement, itu disebut komunikasi non-verbal. Paraverbal, apa paraverbal? Di antara verbal dan non-verbal. Apa itu? Cara bicara, intonasi, speed, penekanan. Itu paraverbal. Ya, maka kita perlu pahami ini, kesan. Dalam sebuah storytelling, kita membuat kesan. Apa kesannya? From zero to hero. Dari nggak bisa jadi bisa. Membantu audiens atau murid-murid kita merasa dekat dengan karakter yang kita ceritakan. Cerita itu perlu eskalasi, cerita itu perlu konflik. Cerita itu perlu konflik, perlu solving, perlu hikmah di akhir. Ini kita akan bahas gimana cara mengontrol atau mengendalikan atau membuat sebuah cerita yang ada eskalasi emosinya. Seperti itu, ya. Mampu meneguhkan hati. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diturunkan surah Yusuf. Meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan, ya. Dan sesuai dengan syariat Islam, bahkan Allah menamakan satu surat dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Qasas, kisah-kisah, ya. Seperti itu. Ini kenapa kita perlu belajar storytelling. Dan di judul Bang Kevin, kenapa perlu storytelling? Kebanyakan orang akan pakai kata apa? Harus. Ibu-ibu sebagai pengajar harus tahu, kata-kata seorang guru itu bak peluru. Kata-kata punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Ini urutannya nih. Kata-kata punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan akan mempengaruhi
tindakan dan keputusan. Kata-kata punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan mempengaruhi apa? Tindakan dan keputusan. Tindakan dan keputusan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kata-kata itu bisa menembus hati orang. Mana buktinya Bang Evin? Banyak, terlalu banyak bukti di mana orang-orang yang sudah menjadi direktur, presiden direktur, wakil direktur sebuah lembaga ribawi, gajinya ratusan juta udah Pak Bu. Nggak sengaja atau bahkan sengaja dia dengar ceramahnya Ustadz A, Ustadz B bilang ini kerjaan haram, nggak boleh. Apa yang masuk ke pikiran dia? Kata-kata. Mulai kepikiran, apa iya ya? Jangan-jangan iya ya? Pantasan hidup saya nggak tenang. Mempengaruhi tindakan dan keputusan, akhirnya apa? Resign dan berubah kehidupannya. Kata-kata yang perlu dihindari oleh seorang guru diantaranya adalah kata harus. Kenapa? Kata harus itu memberikan stresor, seolah-olah ini pressure, tekanan. Bukan kepada orang lain, bahkan kepada diri sendiri. Berapa banyak orang yang bilang pada dirinya, saya harus baca Quran setiap hari, saya harus sholat sunnah, sholat malam setiap hari, saya harus olahraga setiap hari. Kenyataannya begini-gini aja badan saya. Karena ada kata harus. Harus tuh seolah, saya harus bisa, saya harus pinter, saya harus ranking 1, saya harus. Coba ganti dengan kata perlu. Saya perlu salat witir setiap malam. Saya perlu baca Quran setiap hari. Saya perlu menghafalkan 1 ayat setiap hari. Saya perlu melahirkan kebutuhan. Kalau udah butuh, kita yang ngejar tanpa disuruh, tanpa di pressure. Kata-kata punya pengaruh pada pikiran dan perasaan. Kita punya satu kata-kata yang membuat kita kepikiran sampai sekarang. Kok bisa dia ngomong kayak gitu ya? Nggak habis pikir saya. Yang bikin kita jadi baper to the max. Ada kata-kata itu yang membuat kita jadi musuhan sama orang. Ada kata-kata itu. Ya, maka kenapa perlu? Bukan kenapa harus, kenapa perlu? Di antara juga kalimat atau kata yang perlu dihindari seorang guru setelah kata harus, tadi ganti kata apa? Diganti jadi apa katanya? Perlu. Yang sering diulang-ulang seorang guru adalah kata-kata yang menjatuhkan mental muridnya. Nah, perhatikan ya, ini materi susah nih. Murid akan bilang, kata guru gua aja susah, kenapa gua harus bisa? Susah katanya. Ya nggak? Nah, perhatikan nih, materinya susah nih. Ganti apa? Diganti apa? Ada yang pernah jawab, Bang Evin, apa Bu? Tidak mudah. Oh, sama saja dong. Itu sama saja dong. Materinya perlu agak sedikit menantang. Itu dia, mungkin kata-kata yang lebih tepat. Nah, perhatikan ya, ini materinya cukup menantang nih. Oh, apalagi kalau kita ngajar remaja. Remaja jangan ditantang, Pak. Remaja lo jual, gue beli. Ya nggak? Remaja begitu, jangan ditantang. Tapi kalau kita bilang, kebanyakan nih, yang Bang Haim perhatikan, guru-guru bahasa Arab biasanya kayak gitu. Udah masuk materi sorof, udah masuk materi nahwu yang udah mulai agak ngejelimet. Perhatikan ya nih, materi agak susah nih. Susah saya. Saya sudah memahami naat man'ut aja saya sudah mentok. Apalagi yang lain. Sudah dong, ya. Guru saya bilang susah. Wajar saya nggak bisa. Nah, itu kata-kata tuh. Ya. Jadi ada kata harus diganti dengan kata perlu. Kata susah diganti jadi kata menantang. Ini beberapa ya. Nanti insya Allah ada beberapa kata-kata lagi yang setelah diteliti itu perlu sedikit diperbaiki dalam teknik pengajaran aja. Ini bukan haram ya. Bukan, berarti nggak boleh ngomong harus. Kata Imam Kevin Kausar nggak gitu. Nah ya, ini bukan pengharaman. Ini cuman kita mengganti kata-kata mana yang lebih efektif, punya dampak. Oke, next dulu Pak, boleh silakan. Bisa izin minum dulu ya, bentar. Bismillah.
Kalau ada kopi harus ada ahnya. Oke, ini kesan. Ada 3 elemen dalam storytelling. Oke, kita bahas sekarang 3 elemen dalam storytelling. Oke. 3 elemen. Elemen apa sih? Oke, apa lagi? Storytelling. Apa? Gimana, Bu? Tahap, bukan. Tahapan bukan. Elemen. Unsur. Unsur. Ya. Kita perlu tahu beberapa diksi dalam bahasa Indonesia yang punya makna sama tapi beda makna. Punya makna yang sama tapi beda skala. Beda skala. Oke. Ada orang yang besar, bongsor, raksasa, ya nggak? Orang beda, nggak mungkin lihat ada, Bang Kevin tuh raksasa, nggak raksasa juga sih, agak sedikit lebih ideal mungkin, nggak ya? Tapi artinya ada penguasaan diksi di situ. Oke, 3 elemen dalam storytelling ada opening, story, dan closing. Oke. Opening, story, dan closing. Ini juga menjadi sebuah cara ibu-ibu kalau lagi ngajar seperti ini, lagi seminar, ngasih arahan, jangan terlalu banyak poin. Batasi pada 3 hal. Mau berdampak kan? Batasi pada 3 hal. 1 kurang, 2 tanggung, 3 pas lah, insya Allah. Ya, 3 ya, 1, 2, 3. Opening, story, closing. Oke, lanjut Pak, boleh silakan. Nah, teknik opening yang pertama dalam membuat sebuah cerita, dalam membuat sebuah kisah, berikan theater of mind, setting tempat dan waktu. Di sini Bang Kevin kasih 3 situasi untuk anak-anak, untuk remaja dan untuk dewasa. Ini kan ngajarnya anak-anak sama dewasa ya. Berarti remaja nggak usah ya? Perlu juga? Perlu juga. Kalau perlu kayaknya perlu ini lagi, nggak usah ya. Untuk anak-anak, kita bisa menggambarkan, ini biasanya yang sering diucapkan, pada suatu hari, waktu tuh ya, memberikan gambaran situasi tempat. Oke, di negeri yang jauh sekali, itu untuk anak-anak. Tapi ini udah overuse, udah sering dipakai, ya. Tapi masih efektif nggak? Ya, mungkin. Tapi nggak tahu kalau Gen Z ya. Gen Z anak-anak kayaknya udah nggak pengaruh ini. Pada suatu hari, udahlah Bu, saya pusing. Nah, kalau remaja, Bang Kevin pilih kata-kata contohnya. Jadi waktu bapak atau ibu seusia kamu, nah, kenapa? Kenapa pilih kalimat ini sebagai pembuka? Remaja suka hal yang relate dengan mereka. Jangan bicarakan hal yang mereka nggak tahu, yang mereka nggak suka, nggak bisa. Mereka mau disamperin, dihampiri sebagai teman. Bagaimana cara kita menjadi teman mereka? Tahu apa yang mereka tahu, berusaha suka apa yang mereka suka. Bang Kevin, anak sekarang sukanya Korea. Masa saya harus suka Korea juga? Nggak usah suka Bu, jangan. Tapi minimal tahu aja. Namanya siapa? Jungkook. Atau siapalah itu? Tahu aja. Pura-pura nanya ke mereka. Nah, satu baru diarahin. Ngapain sih nak emang itu apa sih bagusnya nak? Ini Bu, begini semangat kan diceritain kan? Baru kita arahin sedikit. Di sebuah pondok pesantren makanya pernah isi ini ustazah semuanya. Di pesantren itu tidak boleh peraturannya. Peraturannya tidak boleh membawa novel. Nggak boleh bawa novel di pondok pesantren. Terus gimana ibu cara mengarahkan santriwatinya? Saya bilang gitu. Kata ustazah tersebut, saya sita Bang. Terus saya arahkan, nak, daripada baca novel, kamu nih baca buku sirah nih. Dikasih Syiar Alaman Nubala 12 jilid, lumayan. Nih, baca buku sirah, katanya gitu. Saya bilang, Bu, bukan nggak boleh, tapi dari cara itu
saya khawatir kurang efektif. Kenapa? Orang lagi suka, lagi gandrung. Masalah selera nggak bisa diperdebatkan. Hanya orang bodoh yang memperdebatkan selera. Salah. Jangan kita kasih preferensi kita, selera kita kepada selera orang lain. Nggak bisa. Tapi bisa kita giring. Nah, kita giring opininya. Terus gimana Bang Kevin? Ibu bisa bilang gini, nak, baca novel ya? Iya Ustaz, maaf ya, ini nggak boleh ya gini-gini. Udah, nggak apa-apa, sebentar dulu. Ibu mau tanya, Ustaz mau tanya. Kira-kira kalau baca novel itu apa sih serunya emang? Ibu mau tahu? Oh iya ibu, mungkin dia akan jawab, ibu ini di novel ini saya bisa merasakan perasaan senang, sedih, takut, seru dalam satu waktu. Gitu ya nak? Iya. Kalau gitu mirip tuh sama buku di rumah ibu. Ibu punya novel juga? Enggak, bukan novel sih. Ini buku cerita gitu, kisah nyata. Gimana bu? Pokoknya kalau ibu baca buku itu, ibu juga bisa merasakan perasaan sedih, senang, bahkan sampai nangis dalam waktu yang sama. Masuk kepada fase perasaannya dia kan? Oh gitu bu? Buku apa tuh bu? Nih buku sirah gitu kan? Baru kita kasih preferensi kita setelah ada komunikasi. Kalau orang banyak bilang, Bang Kevin, kuncinya komunikasi. Mungkin betul. Kuncinya komunikasi. Tapi kunci komunikasi ada pada empati. Berusaha memahami sebelum membenci. Apa? Berusaha memahami sebelum membenci. Ada sebuah quotes. Nah, sebuah quotes ini kan, quotes kan kata-kata sekarang ya. Kata-kata kan sekarang diminati banget. Kata-katanya dong kak, cuaks gitu kan. Kata-katanya kak, cuaks gitu. Nggak ngerti saya juga. Oke. Ilmu merubah gaya bicara. Ilmu merubah gaya bicara. Uang mengubah intonasi bicara. Punya uang, punya kuasa kan? Kiai. Ya. Apa tadi yang pertama? Ilmu merubah gaya bicara. Uang merubah empati, merubah sudut pandang pembicaraan. Empati merubah sudut pandang pembicaraan. Berusaha memahami sebelum memaki, membenci, menghakimi, mengatakan ini salah, ini begini begitu. Kita coba ngerti dulu. Itu empati, ya. Maka di sini kita berusaha kepada remaja memberikan empati sebesar-besarnya. Dulu waktu bapak ibu seusia kamu, nah ini akan, oh kenapa nih? Ada kejadian apa di usia saya? Itu untuk teknik openingnya dulu nih. Untuk dewasa, orang dewasa selalu suka dengan hal yang detail. Berikan penggambaran faktual. Jadi ini ceritanya dulu waktu di tahun 2019 kalau nggak salah. Iya 2019 lah kalau nggak salah ya. Jadi ini, nah kasih penggambaran waktu yang detail, orang akan memperhatikan. Kenapa? Ada penggambaran situasi yang nyata dan fakta. Oke? Jadi kalau kita cerita untuk anak-anak pada suatu hari, tapi kalau pas kita ke anak-anak, nah tahun 2017 kalau nggak, sekarang tahun berapa ibu? Nggak nyimak juga mereka gitu loh, ya untuk anak-anak. Tapi untuk dewasa ini perlu sekali. Ini teknik opening, ya. Dan tadi Bang Kevin sudah sampaikan juga beberapa di antara kunci komunikasi adalah berempati. Ilmu membuat atau merubah gaya bicara. Uang merubah intonasi bicara. Empati merubah sudut pandang pembicaraan. Ini yang menjadi pemahaman kita. Oke, lanjut Mbak, boleh silakan. Teknik opening yang kedua. Kalau tadi udah dirasa, udah usang Bang Kevin suatu hari. Pada masa itu, di zaman dahulu kala, negeri nun jauh di sana. Teknik yang kedua, ini bukan tahapan ya, pilihan. Kita mau pakai yang mana? Pilihan. Teknik yang kedua, munculkan tokohnya. Visualisasikan. Untuk anak-anak, cari yang kontrasnya jelas dan gampang dibayangin. Untuk anak-anak, contoh, ada 3 orang. Yang satu buta, yang satu botak, yang satu apalagi misalnya kayak gitu. Penggambaran yang mereka mudah memvisualisasikan. Ya. Jadi anak-anak jangan ada 3 orang nah. Yang satu dari partai ini, partai itu. Nggak ngerti mereka, ya.
Ada 3 orang nak, yang satu pakai baju warna merah, baju warna kuning, baju warna hijau, gitu loh ya. Jadi apa-apa yang mereka bisa bayangkan. Ini membentuk theater of mind di awal cerita. Ini penting sekali. Oke. Kalau untuk remaja, jadi tuh orang ini badannya hampir sepintu ini nih. Kasih penggambaran mereka bisa lihat langsung saat itu juga. Kenapa? Remaja suka dengan hal yang relate. Segede ini nih. Mentok sini kayak gini, nih. Nah, segede ini nih. Bah, baru dia, oh segitu. Penggambaran. Untuk dewasa, dia punya ciri matanya agak sipit, hidungnya agak mancung ke kiri, misalnya gitu loh. Jadi artinya apa? Untuk dewasa suka dengan hal-hal yang mendetail. Untuk anak-anak yang lebih mentah aja, botak, pakai baju merah, misalnya kayak gitu ya. Kalau untuk remaja yang bisa dilihat langsung saat itu juga. Jangan dikasih gambaran yang aneh-aneh, ya. Nih, mejanya kurang lebih kayak gini nih. Meja nih tapi gedean dikit lagi nih. Nah, kayak gitu tuh. Untuk remaja. Ya, untuk dewasa kasih penggambaran yang lebih mendetail. Badannya tingginya kurang lebih 2 meter lah, 2 meter. Nah, itu orang oke, gitu ya. Seperti itu. Next, Pak silakan. Belum? Ada? Oke, cukup sampai sini berarti. Oke. Yang ketiga, ini teknik pilihan yang lain. Kalau cerita kita mau mengambil prinsip presentasi, ada namanya disebut start with a bang. Mulai dengan suatu hal yang gak diduga-duga oleh orang. Gitu ya. Itu prinsip presentasi. Kalau mau grab atensi di awal, start with a bang. Biasanya ini dilakukan oleh pencerita-pencerita anak-anak. Gunakan emosi dan suara tak lazim. Tiba-tiba nah kan anak-anak, apa nih? Gitu loh. Anak tuh suka dengan hal yang extraordinary. Ya, kaget ya. Saya juga kaget loh. Ya. Dan suara tak lazim. Ya. Misalnya kalau sahabat saya Kak Erlan misalnya, Kak Erlan tahu ya? Erlan Iskandar, ya. Yang di Jogja. Misalnya kayak dia suka bermain angin, hujan gitu ya. Angin, hujan. Kayak gitu-gitunya tuh ya. Meskipun saya tahu teorinya, tapi saya nggak bisa praktekin untuk anak-anak ya. Nggak bisa, saya termasuk orang yang susah loh ngajar anak-anak, Bu. Jadi saya pernah suatu hari diundang oleh satu sekolahan di daerah Bekasi juga. Bang Kevin, mau dong ke sekolah kita. Untuk apa, Bu? Apakah ngajar public speaking guru-gurunya atau gimana? Storytelling. Buat siapa? Untuk anak-anak. Kelas berapa? 1, 2, 3. Aduh. Kelas 1, 2, 3. Bang Kevin bisa kan? Bang Kevin tahu teorinya. Wah, anak Betawi jangan ditantang gitu bilang. Coba dulu. Kita pakai teori mengambil perhatian anak-anak. Pertama, anak-anak itu suka dengan perlombaan. Perhatikan Kak Erlan kalau lagi ini. Ayo kita coba lihat yuk, anak laki-laki dan perempuan siapa yang paling ini suaranya yang paling semangat. Ayo ikutin. Kencang-kencangan tuh mereka tuh. Kenapa? Mereka suka dengan perlombaan. Jiwanya kompetitif. Gak mau kalah anak-anak tuh. Makanya kalau orang gede gak mau kalah, tandanya itu dia. Jiwanya masih kanak-kanakan, kompetitif. Ya. Anak-anak. Bang Kevin mulai cerita cuman 10 menit, selebihnya lari-lari anak-anak. Masih cerita nih. Ayo anak-anak perhatikan deh, Bang Kevin masih cerita nih. Lari-lari, nggak mau perhatiin. Lomba duduk rapi. Nggak mau lomba, jalan aja terus, biarin. Ya udah kalau nggak mau Bang Kevin pulang ya, pulang aja. Lari-larian, sulit sekali. Waktu itu di aula begitu keadaannya. Wah, saya harus bisa kontrol keadaan dong. Wah, reputasi saya dipertaruhkan. Mana katanya guru public speaking. Ayo dong. Oke. Itu nggak bisa. Cara yang kedua adalah dengan bergerak-gerak dengan skala yang cukup besar gitu. Lompat kanan, lompat kiri, adegan-adegan begitu. Suka dengan hal yang extraordinary, suka hal yang luar biasa lah gitu.
Enggak juga pengaruh. Yang ada saya capek sendiri. Yang depan kayak, ngapain sih? Capek sih. Ngapain? Jadi kita sering temukan itu. Kita sering temukan di mana ada guru-guru TK yang udah dengan sangat riang gembira, lompat kanan, lompat kiri, udah injak bumi segala macam, udah luar biasa. Anak-anaknya diem aja. Bu, ngapain sih, Bu? Bu, duduk, Bu, capek, Bu. Kenapa? Ternyata ini yang Bang Kevin gak punya. Sama anak-anak itu butuh genuine. Apa tuh genuine? Originalitas. Kita memang suka sama anak-anak. Anak-anak bisa merasakan itu. Anak-anak bisa merasakan orang ini suka beneran sama anak-anak atau enggak. Kalau kita memang nggak bisa, kurang sabar sama anak-anak, itu perlu latihan lebih banyak tuh, secara khusus. Kita juga pernah lihat ada guru-guru TK yang nggak begitu usaha, effortless, tapi anak-anak kumpul, atensinya penuh. Bang Kevin lihat bener nih kan, waktu acara di Bandung sama Kak Erlan, Masya Allah, ngobrol nih. Kak Erlan kalau ngobrol biasa aja, kayak orang dewasa juga biasa gitu, nggak lompat-lompat. Ayo Bang Kevin, nggak begitu. Ngobrol biasa, ngobrol. Acara dimulai, Kak Erlan jalan, ke depan anak-anak langsung, anak tuh perhatiin, gerak, genuine. Coba suruh Kevin kayak gitu, nggak bisa. Sama anak sendiri aja nggak sabar, apalagi sama anak orang saya. Ya, itu perlu sikap genuine. Itu dia, ya. Sampai akhirnya Bang Kevin usaha segala macam teori yang Bang Kevin tahu, sampai akhirnya mic-nya mati. Mic Bang Kevin mati, dek. Mic Bang Kevin mati, sampai akhirnya anak-anak baru ngeh, kok ada orang cerita nggak pakai mic. Baru ngeliat tuh dia, baru akhirnya pada ngumpul lagi. Dari tadi matiin aja mic-nya kalau mau. Tapi itulah poinnya Ibu semuanya. Jadi artinya kita gunakan emosi dan suara ta'zim untuk anak-anak supaya menarik perhatian. Rumusnya adalah menurut Kak Erlan ini ya, untuk anak-anak itu fokusnya usia tambah 2 menit. Usianya berapa? 8. Berarti waktu fokusnya 10. Usianya 7. Berarti waktu fokusnya 9. Ini untuk anak-anak ya. Berarti Bang Kevin kalau murid saya umur 60 tahun, 60 tambah 2, 62 menit itu fokusnya tuh nggak mungkin. Ini untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Jadi diantaranya pakai teknik gunakan emosi dan suara tak lazim, ya. Ada suara ketawa tiba-tiba. Itu contohnya. Akibat kurang latihan, ya. Tapi itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Makanya nanti kita akan latihan bagaimana cara mengolah suara supaya nggak cepat habis, nggak cepat serak. Ngajar dari jam berapa, Bu? Pagi, sore? Sore. Pagi nggak ngajar? Sebagian ngajar. Ada ngajar di sekolahan juga? Ada ya. Ngajar sekolah itu dari pagi sampai ketemu sore setiap hari. Ibu-ibu tahu nggak permen tipis yang kalau dimasukin lidah langsung hilang? Pelega tenggorokan. Tahu ya? Tipis nggak itu? Tipis nggak? Ya, tipis sekali ya. Pita suara kita Allah ciptakan lebih tipis daripada itu. Pita suara kita Allah ciptakan lebih tipis daripada itu. Tapi fungsinya Masya Allah. Ya, makanya kita perlu jaga. Ya, ntar kita akan belajar gimana caranya. Ini teknik opening yang ketiga. Oke? Ada beberapa lagi, cuman Bang Kevin gak masukkan karena terlalu banyak khawatirnya. Di antaranya adalah double binding. Double binding itu kayak mau cerita sekarang apa 3 menit lagi. Untuk anak-anak ya. Kalau untuk orang dewasa, kenapa 3 menit lagi? Sekarang aja dong. Ya, nggak bisa. Untuk anak-anak kita perlu kayak gitu. Udah siap ceritanya? Mau main dulu atau mau cerita? Mau main dulu gitu loh. Jadi kayak ada bergeningnya, ada nawarnya, ya, dan lain-lain. Itu diantara teknik opening. Lanjut, Pak, silakan. Ada agak lihat ya. Oke, nah sekarang kita masuk kepada ini opening sudah, ya. Tadi apa yang pertama tekniknya? Apa yang pertama? Oke, setting tempat dan waktu ya. Oke, yang kedua, munculkan tokoh, visualisasikan. Oke, yang ketiga, oke, emosi dan suara. Oke, ya. Ya, ini gunung ya, teman-teman semuanya. Kita langsung ke gunung berarti sekarang materinya.
Oke, sekarang kita masuk kepada ketika sedang berceritanya. Ketika sedang bercerita. Nanti di sini kita banyak latihan. Kita akan banyak latihan. Ibu-ibu di sini diharapkan untuk coba praktek ya, dan jangan malu-malu. Nah, ini kopi Arabica Dispot ini memang fungsinya untuk Oke. Saya coba aja di sini ya. Yang ada di sini dulu. Nanti ini dikirim kok ya. Dikirim. Udah dikirim. Udah dikirim. Bisa lihat di HP-nya mungkin? Sambil nunggu iklan Dins kopinya mungkin. Ya. Ketika bercerita apa yang pertama di situ? Apa? Bismillah. Konten yang baik. Nah, konten yang baik. Jangan menceritakan hal yang kira-kira bisa berdampak buruk. Hal yang buruk pun kalau bisa kita olah sudut pandangnya menjadi sebuah kebaikan, ini bisa diceritain. Misalnya menceritakan tentang nasib yang naas menimpa kita, tapi nanti ada hikmahnya ujung-ujungnya. Itu namanya konten yang baik. Konten itu apa sih konten? Kata lainnya apa? Isinya. Baik ini tolak ukurnya di mana? Agama kita. Agama kita ya. Syariat agama kita. Konten yang baik. Yang kedua, Suara yang jelas. suara yang jelas. Gimana contoh suara yang gak jelas? Bergumam, mumbling, nyeret-nyeret. Kalau ngomong suka narik-narik. Di antaranya adalah banyaknya filler words. Apa tadi? Filler words ya. Bentar. Filler words. Apa filler words? Kata pengisi. Biasanya ada dua jenis. Ada yang punya makna, ada yang tidak punya makna. Contoh yang punya makna adalah apa namanya? Yakni contoh ya apa namanya? Itu filler words. Guru sering sekali lakukan hal itu, terutama guru ngaji. Yakni apa namanya sering sekali. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan ganggu pesan, jadi noise. Yang nggak punya mana? Terus gimana Bang Kevin mengatasi itu? Gimana mengatasi filler word agar suara bisa jernih, jelas, tanpa ada noise, gangguan filler word tadi apa? The power of pause, the power of silence. Contoh, ini biar sat-set kita contohin aja langsung. Ada sebuah kalimat kurang lebih begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Kausar. Insya Allah pada hari ini saya akan ngajar public speaking. Kita bandingkan dengan gaya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Kausar. Insya Allah pada pagi hari ini saya mau mengajar tentang public speaking. Kalimat yang sama, pemenggalan kata yang sama, cuman dijeda dengan tidak bersuara doang, beda bobotnya. Oke? Kita latih mulai hari ini. Nanti pas ada praktek di sini, hindari filler words. Yang ada nya itu denda 500.000. Nggak usah bercanda. Denda 500.000 banyak banget ya. Ya, enggak. Tapi kita latih sebisa mungkin ya. Jangan ada hindari. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berpikir kan, abis ini kata-kata apa lagi ya? Sambil berpikir, kita mau nih nggak kosong nih. Kita isi tadi dengan ternyata malah ganggu. Oke?
Dalam teknik pengajaran jangan kebanyakan pakai filler word, kecuali ingin menambahkan efek dramatis dalam sesuatu. Jadi mulai hari ini ibu bersambung besok lagi gitu ya. Nah itu contohnya ya. Itu contohnya. Jadi menambahkan efek dramatis. Ini filler words. Yang ketiga apa? Artikulasi. Apa itu artikulasi? Coba definisikan. Pakai bahasa sendiri aja. Apa itu artikulasi? Kayak kejelasan suara, kejelasan pengucapan. Hampir. Kejelasan pelafalan pada huruf dalam tiap kata yang kita paparkan. Kejelasan pelafalan. Fokus pada kejelasan pelafalan. Oke, kita akan latihan. Tulis kalimatnya di buku. Ular lari lurus. Ular lari lurus. Silakan berhadapan-hadapan, berpasang-pasang, berdua-berdua. Muat nggak berdua-berdua, bisa nggak? Dapat. Ada yang bertiga berarti. Ada yang bertiga berarti ya. Boleh, silakan. Berdua-berdua, bertiga silakan. Ayo, adik boleh ikut juga. Ayo. Berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Ya. Berhadapan-hadapan. Bertiga sudah. Boleh dikasih jarak, jangan sampai mengganggu kelompok yang lain. Kita saling menghargai. Ya. Kasih jarak. Berdua-berdua, bertiga-bertiga, atau berdua dan bertiga, silakan. Sudah? Ada orang pertama dan orang kedua. Kalau yang belakang berarti ada orang ketiga ya. Udah agak gak enak ya. Sudahlah. Ya. Ada orang ketiga ya. Oke. Orang pertama angkat tangan. Siapa yang jadi orang pertama? Gak apa-apa. Yang orang pertama naik haji furoda ntar. Nah, haji furoda ya. Baru mau Ustaz, baru mau haji furoda. Ya, ntar dari rumah ilmu An-Najmah insyaallah. Berangkat bareng lah ya. Orang pertama angkat tangan. Sudah? Orang pertama? Sudah? Orang kedua? Orang kedua? Ibu orang kedua. Ibu siap jadi orang ketiga ya, insyaallah. Oke. Orang ketiga satu. Oke. Orang pertama akan mengatakan ular lari lurus 10 kali dengan cepat. Orang kedua akan memperhatikan apakah itu salah atau benar. Oke? Fokus ya. Yang salah satu dicambuk. Enggak, bercanda. Ya. Ular lari lurus, cepat. Oke? Ini mempengaruhi gaji bulan depan. Enggak, bercanda ya. Oke, silakan berhadapan-hadapan, fokus pada kawan masing-masing. Ular lari lurus. Kuncinya bakal kasih tahu. Bayangkan tulisan itu ada di jidat teman Anda. Oke? Ular lari lurus 10 kali. Orang pertama siap? Siap? Oke. 3, 2, 1, mulai. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Siapa yang belibet? Ada belibet sedikit. Terakhir. Oke. Sekarang orang kedua. Orang pertama perhatikan. Orang ketiga juga boleh perhatikan. Ya. Ingat ya, ular lari lurus, ya. Siap? Yuk, 1, 2, 3, mulai. Jangan melambat. Enggak, speednya. Iya. Jadi ibu-ibu, nanti habis ini orang ketiga ya, tenang aja Bu, tenang aja ya. Jadi kunci itu kalau kita mau melatih artikulasi,
cari kalimat-kalimat yang huruf L sama huruf R berdekatan. L sama R berdekatan. Laporan khusus di lapangan Polri, nah itu juga susah. Laporan khusus di lapangan Polri, nah gitu. Laporan khusus di lapangan Polri, itu juga susah tuh. Ya, oke, boleh. Ibu orang ketiga silakan. Ular lari lurus, ya. Semuanya boleh perhatikan ke beliau. Pressure-nya ke beliau sekarang ya. Pressure-nya ke beliau itu sekarang ya. Oke, ular lari lurus yang cepat. Ya, 1, 2, 3. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Ah, Pak Lur. Ular lari lurus, ular lari lurus, ular lari lurus. Pia 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 pia. Oke. Oke, sekarang kita masuk pada latihan yang lebih teknikal lagi untuk artikulasi. Masih berhadapan-hadapan, Bu. Nggak usah hadap sini, berhadapan aja udah. Ya, sampai pulang. Ya. Berhadapan-hadapan aja. Kita masuk pada latihan artikulasi sekarang. Kenapa kita suka belibet? Karena kita nggak biasa membuka mulut kita secara maksimal. Biasanya kalau bapak, ibu atau ibu-ibu ikut kelas public speaking akan latihan A, I, U, E, O. Yang mana di kelas ini bisa kita lebih efisiensikan dengan cara latihan lion face namanya. Tahu lion face? Tahu Alip Cepmek nggak? Alip Cepmek. Alip Cepmek tahu. Ya. Lion face itu adalah di mana wajah kita tarik dan kita kendurkan layaknya singa yang mengaum. Oke? Contoh, boleh lihat sini sedikit. Ya. Tangan di sini. Seperti mau mencengkram, ya, ke hadapan temannya ya. Tapi mata lihat ke sini, ya, boleh silakan. Ya. Terus wajah kita singa. Aum. Aum. Tapi tarik bener-bener aum gitu ya. Aum. Oke? Oke? Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Iya, iya. Ini latihannya begini. 1, 2, 3. Aum gitu coba. Nggak, saya minta singa jangan kucing ya. Aum, jangan. Mengaum, aum, supaya otot-otot wajah kita ketarik dan terbiasa dengan tertarikan yang maksimal. Oke, 1, 2, 3. Terus. Terus. Lagi. Singa marah. Nah, itu. Udah ya. Saya rasa cukup soalnya saya khawatir ntar dikira ruqyah masal gitu. Kenapa di atas ruqyah masal? Ya, katanya belajar public speaking. Oke. Itu diantara caranya. Ya, sekarang karena kita dari basic itu, pijit rahang masing-masing. Pijit rahang masing-masing ya, khawatir ntar kan nggak balik Bang Kevin. Bisa nih, ya. Pijit rahang masing-masing, sudah enak ya. Oke, hadapan lagi temannya lagi, ke temannya lagi, oke. Orang pertama angkat tangan. Orang pertama angkat tangan, oke. Orang pertama akan mengaum terlebih dahulu. Orang kedua akan ya. Orang pertama mengaum dulu, aum. Orang kedua lanjut, orang kedua akan membalas, aum. Orang pertama oke. Orang ketiga wasit aja. Oke. Orang pertama dulu. Coba orang pertama tes. 1, 2, 3. Nah, orang kedua harus ketakutan ya. Ya. Orang pertama yuk, 1, 2, 3. Iya. Takutnya agak late respon ya. Oke, tektokan yuk. 5 kali orang pertama, 5 kali orang, iya barengan kan, aksi reaksi, au, gitu ya. Yang kedua baru wow gitu ya. Pertama 5 kali. Ya, 3, 2, 1, action. Sudah? Segitu aja?
Oke lah, nggak apa-apa segitu. Oke, cukup ya. Oke, pijat lagi rahangnya masing-masing di sini ya. Jangan sampai kita kram, teman-teman. Ayo, Gur. Itu contoh latihannya. Nanti bisa dilatih di rumah masing-masing aja. Jangan pas ngajar. Pas ngajar, bentar ibu latihan dulu. Dikira kesurupan Anda semua nanti, ya. Jangan pas ngajar, di rumah aja depan cermin ngawak. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Latihan yang kedua. Berhadapan lagi. Latihan yang kedua, tadi sudah line face. Yang kedua, disebut dengan supaya kita terbiasa dengan artikulasi dari polri itu, kita latih dengan gerakan bibir namanya lip trill. Lip trill, nah itu dia benar ya. Jadi tarik nafas, ini kan pakai masker, pakai cadar ya, jadi aman insya Allah, nggak ada droplet ya. Tarik nafas, sampai nafasnya habis. Bisa? Bisa bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Bang, gimana ini mengetahui benar atau salah? Ininya merasa gatal. Nah, kalau itu merasa gatal, itu tandanya latihan udah benar. Oke? Ya. 3, 2, 1, mulai. Terus sampai nafasnya habis. Sekali lagi ulang sekali lagi. Oke. Tangan di sini semua. Tangan di sini semua, kayak naik motor ya. Ya. Ibu-ibu kan kalau bawa motor bahaya kan? Ras terkuat di muka bumi. Ya. Oke, tarik nafas. Mulai. Ada polisi tidur. Ya. Itu latihannya. Ya, nanti bisa dilatih lagi. Nah, kemudian juga di antara cara melatih suara yang jelas adalah dengan tidak tersengal-sengal. Nafas nggak habis di tengah-tengah, betul? Quran, betul? Nafasnya habis. Ya, karena kita jarang terbiasa untuk bernafas dengan benar. Tarik nafas yang dalam, buang sebanyak-banyaknya, pelan-pelan. Nah, sekarang kita namanya latihan desis. Ya, desis pasis, ya. Ya, oke. Perhatikan lawan bicara Anda masing-masing, ya. Tangan di sini. Tangan di sini, ya. Seperti ular padang pasir, ya. Tarik nafas yang panjang sampai nafasnya habis. Oke? Buang sehemat-hematnya. Ini untuk menambah nafas kita. Oke? Kalau untuk laki-laki ini, untuk yang suka adzan, yang jadi imam ini penting banget nih. Untuk perempuan-perempuan biar ngomelnya gitu ya, biar ngomelnya lancar ya. Oke. Siap-siap, tangan di sini. Pas desin tadi ini goyang-goyang ya. Oke ya. Oke, siap wis. Sorry. Tumpah. Dikit. 3, 2, tarik. Mulai. Terus sampai nafasnya habis terus. Yang paling lama dapat motor Mio katanya tadi. Oke, kita pakai stopwatch ya sekarang ya. Kita pakai stopwatch ya. Oke. Sini sebentar, kita pakai stopwatch sebentar. Mana sih watchnya? Sebentar. Oke ya. Kita akan mulai pakai stopwatch. Tangan on position. Nah, ada yang jadi ular sanca, ular keket, silakan. Ya. Perhatikan detik ini ya. Yang paling lama dapat motor Mio tadi ya, oke? Enggak, dari yayasan. Yayasan aja. 3, 2, tarik. Mulai. Ya, lihat waktu Anda sudah berapa lama. Terus.
Maksimalkan energimu. Terus. Ayo, yang sudah lihat batasan waktunya udah. Kalau udah habis berapa tuh? 16. Ayo. Ayo udah habis. Udah habis jangan ambil lagi. Udah jangan, nggak boleh dong. Masih ada? Masih ada. Ah, ibu benar. Masih bisa? Wah. Nggak, periksa deh, takut bocor halus ya. Oke, ya itu diantara latihan tadi ya. Artikulasi ya. Oke. Ini yang tadi Bang Kevin kasih tahu tadi ada ular lari lurus untuk kata-katanya. Kemudian tadi ada apa lagi? Lion face ya. Kemudian lip trill dan the sis tadi itu bisa jadi game ice breaking sama anak-anak. Ya anak sebelum kita ngaji yuk jadi singa dulu gitu. Ya, atau dikemas yang bagus, ini bisa jadi metode ice breaking untuk anak-anak sebelum kita mulai ngajar ngaji. Sehingga lebih bervariasi. Oke? Kemudian setelah artikulasi apa? Belum Pak, satu lagi. Iya, sebelumnya. Oke. Memiliki apa? Miliki apa? Dinamika intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi apa intonasi? Naik turunnya nada bicara. Kalau volume kecil atau kerasnya suara. Oke, kalau intonasi tinggi atau rendahnya suara. Beda. Volume enggak apa? Intonasi tinggi enggak harus kencang. Tinggi, rendah, sedang. Tinggi, rendah, sedang. Ya. Oke, kita akan coba dengan kalimat ya. Coba ini sini enggak muat. Di buku masing-masing aja. Ya. Tulis kalimatnya. Tulis kalimatnya Ibu-ibu, perhatikan. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Tulis. Apa kalimatnya? Yang penting adalah iman dan amal soleh. Saya belum makan ini ya, dimsum kopi katanya enak banget loh. Tapi saya coba uji dulu ya, bismillah. Makan. Apa kalimatnya? Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekali lagi bareng-bareng. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekarang kita sama-sama fokus ngadep ke depan semua. Baca dengan nada yang datar. Datar ya. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Bisa bareng-bareng? 3, 2, 1 mulai. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekali lagi. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekali lagi. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Terbukti kan? Diulang beberapa kali pun kalau nggak ada dinamika intonasi itu pointless. Nggak ada poinnya. Apa maksudnya tadi? Yang penting adalah iman dan amal soleh. Itu cuma sebuah pesan tapi nggak ada penekanan di situ. Kita akan belajar emphasizing atau penekanan. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Tolong garis bawahi pada iman sama amal soleh. Kasih garis bawah. Iman sama amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman sama amal solehnya dikasih garis bawah. Sudah? Oke, begini contohnya. Dalam sebuah cerita, tiba-tiba kita masuk pada poin inti pembahasan, faedah terakhir. Maka cara bicaranya adalah yang penting adalah iman dan amal soleh. Bukan begitu. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Berasa bedanya? Penekanan, naik, turun. Itu namanya dinamika. Kalau naik-naik, bukan dinamika. Kalau naik-naik ke puncak, itu dia. Ya. Kalau dinamika naik, turun. Yang penting adalah iman. I-nya naik, man-nya turun. Dan amal soleh. Amalnya naik, solehnya turun. Dinamika intonasi. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Bisa bareng-bareng ya? Oke? 3, 2, 1, mulai. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Luar biasa, luar biasa. RI Anajuma luar biasa, ya.
Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekali lagi. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Udah mulai ahli voice over semua gitu. Ya. Oke, sekarang kita ganti garis bawahnya ada pada penting sama solehnya aja. Apa yang kedua? Penting sama soleh ya. Gimana cara baca gimana? Coba. Hah? Penting. Gimana coba? Ya. Bareng-bareng ya. Tanpa saya contoh dulu. 3, 2, 1 coba contoh. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Solehnya aja. Solehnya aja. Si amal udah nggak usah. Solehnya aja. Ini kita mulai latihan yang agak sulit nih. Penting sama soleh. Coba gimana? 1, 2, 3. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Emang pentingnya harus I-nya berekor gitu ya? Penting. Dia perempuan kayak gitu. Gitu perempuan ya. Nah, huruf vokalnya banyak. Menandakan dia nggak bete gitu kan? Ya. Tapi gini lebih tepat insya Allah. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Oke? Yang penting adalah iman dan amal soleh. Buruan beli gitu ya. Oke, dari Indofood. Yuk. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Oke, bisa? 3, 2, 1, mulai. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Itu dia. Berasa ya? Bedanya ya? Yang penting adalah iman dan amal soleh. Naik turun. Naik turun. Oke? Penting adalah iman dan amal soleh. Kebayang ya visualnya ya? Naik turun. Oke? Sekarang kita coba latihan yang ketiga. Ini yang paling sulit lah insya Allah ya. Kita langsung kasih ke Rumah Ilmu An-Najmah. Kalimatnya masih sama. Yang digaris bawahi adalah yang sama dan. Yang sama dan. Tadi gimana rumusnya? Penting naik turun, gitu kan? Sekarang gimana? Coba kita coba praktekin pada yang sama dan. Oke, silakan. 3, 2, 1 mulai. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Bagus. Kok langsung bisa sih? Harusnya nggak boleh langsung bisa. Jadi saya koreksi gitu. Jadi waduh, ini langsung bisa. Saya nggak bisa deh ngajar-ngajar kayak gini. Udahlah, langsung pinter semuanya. Oke lah, udahlah. Nggak gini. Kalau itu dua suku kata, penting, soleh, iman, dua suku kata, maka dia naik turun. Kalau dia cuma satu suku kata, maka cuma naik aja. Benar tadi ibu sudah lakukan itu. Maka saya nggak perlu lagi ada di sini sebenarnya. Ya. Kalau cuma satu suku kata, maka cuma naik aja. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Oke, karena amal solehnya akan turun secara sendirinya. Oke? Sekali lagi, 3, 2, 1, mulai. Yang penting adalah iman dan amal soleh. Bagus sekali, luar biasa, luar biasa. Sekarang kita akan masuk kepada latihan. Nah, itu filler word ya namanya contohnya. Ya, latihan untuk guru-guru yang nantinya mau berstorytelling, mau bercerita, dikasih kalimat apapun, paragraf seperti apapun, penekanan dimanapun bisa ngakalinnya. Gini cara latihannya. Nah, ini beda nih. Kebayang? Kebaca? Baca? Kalau dia bilang, Bang Kevin tulisannya kok jelek banget misalnya kayak gitu. Saya nggak harus, ini bagus. Suara saya jelas ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Kebaca ya? Ya dong, tolonglah tipis-tipis ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek.
Kita sekarang latihan bicaranya datar semua. Datar dulu, oke? Bisa? 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Kalau semuanya datar, maka pointless. Nggak ada penekanan, nggak ada maksud dan tujuan dari kata-kata kita. Sekarang kita akan kasih latihan penekanan, emphasizing, agar nanti pas storytelling kita bisa kasih penekanan-penekanan itu, ya. 3 sama 5. Mau langsung mau contohin dulu? Contohin dulu? Oke, nggak masalah. Bisa nggak ya? Boleh ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Dari Mayora, gitu. Ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Bisa ya? Sekarang kita akan tambahkan kesulitannya. 3, 4, 5. Coba dulu ya. 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Nah, itu kan. Kalau caranya semua naik turun, maka akan jadi monoton. 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, sampai 6 kakek udah meninggal. Udah capek. Maka perlu dinamika. Nih, kunci dinamika intonasi. Kalau sebelumnya naik turun, setelahnya harus turun naik. Saya tahu ini nggak kebayang memang ya, tapi saya contohkan. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Dari Indofood, gitu. Ayo, ya, bisa ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, turun naik. 5 kakek, naik turun. Bisa? Gak apa-apa sih, pulang aja. Ya, oke, ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Pas turun agak-agak fales ya kayaknya. Yang keempat agak-agak fales ya. Coba yuk, masing-masing. 1 kakek, ya bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Masih agak kesulitan guys ya. Oke lah, tapi itu poinnya teman-teman ya. Poinnya adalah naik turun. Kalau setelahnya ada penekanan lagi harus turun naik. Ya, ada turun naik baru naik turun lagi. Jadi dinamika, kasih jeda. Kemudian teknik berikutnya untuk menguasai intonasi adanya namanya smiling voice. Apa namanya? Smiling voice. Seperti suara-suara di mall-mall, tahu ya? Kepada Bapak Kevin ditunggu keluarganya di rumahnya. Pulang dong Anda, misalnya gitu ya. Atau misalnya Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Bisa? Coba ya. Itu kalimatnya ya. Pak Dudung, senyum. Senyum dulu. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Bisa? Intonasi rendah, smiling. Ting ting tong ting. Nah, maka di sini kelihatan mana dari Jawa Tengah, mana dari Jawa Barat. Ya, kalau dari Jawa Tengah, Pak Dudung. Kalau dari Jawa Barat, Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Akhirnya ada hamzah waqafnya, hamzah sukun. Ya, itu harusnya jangan ada. Ya, kalau bisa jangan ada. Pak Dudung dari Bandung ditunggu Pak Didi dari tadi. Yuk, 1, 2, 3. Bagus. Udah hilang ya semuanya ya. Oke, sekarang kita coba sini. Senyum, tadi kan belum. Sekarang senyum. Senyum dulu. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Oke, senyum. Oke. 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Nah, itu dia ya. Udah mulai suara-suara Disney di situ mulai. Ya. Terakhir. Apa nih?
giggling. Giggling itu apa? Ketawa-tawa tipis, ketawa-tawa respect, ketawa-tawa karir. Oh, ya. Bapak bisa aja, gitu. Iya ukti, capek. Bisa kan? Ketawa-tawa itu udah biasa kan? Hidup di Jakarta dong. Udah biasa dong ketawa-tawa gitu. Dari mana ukti? Ya ampun. Ya, giggling, oke? Kita taruh di 5. Mau langsung atau contoh dulu? Oke, santai. Contohkan. 1 kakek senyum, 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek. Ada ketawanya, ya? Ketawanya kayak gitu, ketawa-tawa palsu aja. Bisa kan pura-pura bahagia? Udah biasa kan pura-pura bahagia? Ya. Bisa ya, mulai ya. 1, smiling dan giggling di 5. Oke, smiling semuanya, giggling di 5. Oke, 1, 2, 3. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek. Ya, itu diantaranya. Ini dipakai oleh semua penyiar yang memang dia mungkin radio, di TV, atau di storyteller, ada gini-gininya. Makanya kalau kita lagi berceritakan sesuatu dan ada dialog di situ, ya ketawa-tawa kita bisa, ya. Maka tiba-tiba sang pangeran pun tertawa. Mana mungkin ayah aku seperti itu? Capek gitu kan, ya. Tapi itu kita bisa latih, ya. Ini diantara dinamika intonasi. Berikutnya ada eye contact. Untuk apa nih? Mengunci koneksi, engaging. Banyak orang yang kalau bicara matanya ke depan aja. Maka dari itu saya di sini berdiri sebagai capres, bukan ya. Tapi kita perlu eye contact. Untuk apa? Mengunci engagement tadi itu, mengunci koneksi. Ya, ada yang bilang, "Bang, tapi kalau saya grogi gimana?" Katanya ada yang bilang tatap jidatnya. Saya bilang, ngapain tatap jidat orang dong? Tatap matanya, artinya kita perlu jaga koneksi, ya. Eye contact tadi itu, eye contact menjaga koneksi, connection loss tuh. Itu karena nggak eye contact, ya. Karena nggak eye contact saya dengan TV seperti itu. Karena ada sebagian orang begini, ibu-ibu harus tahu dulu waktu Kevin ini masih sekolah. Ibu ini lahiran tahun berapa sih kalau betul? 90-an ya? 2001. Serius? Apa saya sepuh sekali ternyata ya? 93 loh saya loh ya. 93, sama ya? Respect millennials, oke ya. Jadi dulu pas Kevin kecil ini mulai latihan public speaking dari kecil, kelas 4 SD, diikutin lomba ceramah. Lomba ceramah dulu Kevin nggak belajar, ngafalin kasetnya Zainuddin MZ. MZ-nya apa? Nggak tahu. Zainuddin MZ-nya apa? Memang Zainuddin. Loh. Enggak, bukan bercanda. Bukan. Biasanya nama ayahnya beliau tapi saya nggak tahu ya. Oke, itu dia ya. Jadi saya ngafalin. Petuah dari guru-guru SD, Kevin, biar kamu nggak grogi, anggap aja depan kamu semua patung. Pernah nggak dengar kata-kata kayak gitu? Anggap aja depan kamu semua patung. Kevin kecil dulu kayak, gimana Pak? Patung, anggap semua patung biar kamu pede. Kan saya mau ceramah Pak. Ngapain saya ceramah depan berhala kan gitu? Kalau saya ceramah depan berhala ngapain gitu loh, ya? Nah, itu konsep yang salah. Di antara yang diharapkan dari public speaking adalah adanya aksi reaksi. Kita salam dijawab sama audiens. Kita ngelempar jokes audiens gitu kan? Ada aksi reaksi, itu jadi semangat dan jadi eye contact sama audiens. Dari konsep itu saya baru ngerti pantesan seringkali di tiap acara-acara itu ada sambutan-sambutan yang berlapis-lapis, rasanya membosankan sekali. Jangan-jangan dianggap kita berhala. Tadi Lata, Uzza, Hubal, Manat mungkin ya, kita nggak tahu juga. Tapi artinya orang yang nggak natap audiens sama sekali, dia cuma baca aja, bisa jadi dianggap tadi itu. Ya, kita adalah
Hubal ya, patung-patung itu. Maka jangan anggap audiens sebagai patung. Audiens itu cerminan kita. Kita enjoy, audiens enjoy juga. Ya, seperti itu. Lanjut, berikutnya apa? Poinnya terakhir. Ekspresif. Ekspresif itu dengan 3 cara. Yang pertama, facial expression. Jadi pas lagi adegan takut, jangan seneng. Tiba-tiba dia ketakutan, gak nyambung. Tiba-tiba dia ketakutan. Nah, ketakutan, ekspresi takut gimana sih? Ekspresi itu gak dibuat-buat. Kita merecall, kita memanggil ulang perasaan yang pernah dulu kita rasakan. Ketakutan, gimana sih? Maka konsepnya adalah acting is not pretending. Sedap. Acting itu bukan pura-pura. Kalau kita ngobrol sama Reza Radian, gimana sih Mas Reza caranya acting seperti itu? Apakah berpura-pura? Oh, salah. Acting is not pretending. Ya, karena dulu saya sekolah teater, jadi saya tahu tipis-tipis ya. Jadi Mizwar lah pokoknya. Ya, acting is not pretending. Kalau acting pura-pura jelek. Acting itu memanggil perasaan. Makanya aktor hebat itu sensitif. Dia punya kepekaan itu. Ya, kita juga harus bisa mengolah wajah kita agar bisa lebih sensitif. Facial expression, senang, sedih, takut, marah. Ekspresi ada 3 yang mendasar. Senang, sedih, marah. Sisanya pecahan dari 3 ini. Usul perasaan itu dia tuh. Usul salah sahnya perasaan itu ya. Ya. Senang, sedih, marah. Selebihnya bete, kesel, apa lagi? Kecewa, riang gembira. Itu 3 pecahan ini. 3 emosi dasar, ada senang, sedih, gembira. Oke. Kemudian tadi yang pertama facial expression, yang kedua hand gesture, gerakan tangan. Bagi seorang guru, tolong hindari beberapa gerakan tangan. Pertama, gerakan tangan yang nggak disadari. Begini-gini, berulang-ulang. Apa ini? Main tai chi atau gimana? Gitu ya. Ini dihindari, ya. Yang kedua, gerakan-gerakan mencacah. Jadi, hari ini saya mau semuanya kita di sini, potong terus. Atau gerakan-gerakan intimidatif. Hari ini kita semua pokoknya akan berlatih untuk mengalahkan Jeffrey Nicole, bisa gitu ya. Atau apapun lah. Jadi intinya hal-hal yang tadi kayak gini, nunjuk langsung, apalagi misalnya audiens kita lebih tua, ya, jangan tunjuk langsung tapi dengan tangan terbuka. Bu, silakan Pak, silakan. Jempol sih, yaitu ini aja ya. Tapi kalau lagi public speaking, tangan terbuka aja. Pak, silakan. Bu, dengan siapa namanya? Pak, gitu. Jadi kalau Pak, silakan. Ini mau nunjukin arah nih, ya. Atau kalau orang Bekasi, nggak pakai tangan nunjuk, mulut. Kemana? Tuh. Nggak sebelah mana? Tuh. Ya. Jadi artinya kita lewat public speaking sadar itu dia, ya. Gerakan tangan. Gerakan tangan fungsinya adalah untuk menguatkan pesan. Apa fungsinya? Menguatkan pesan. Kuncinya ada pada kesadaran. Bang Kevin pernah lihat seseorang ceramahnya bagus sekali. Azan kah? Belum kan? 11-11 bentar lagi ya. Oke. Ceramahnya bagus sekali. Ini teman Bang Kevin juga di kampus. Cuman karena dia nggak sadar, dia cukup grogi, dia nggak sadar gerakan tangannya. Mikrofon pakai kabel. Maka dia terus nih mikrofon tangan kiri kabel sini. Oleh karena itu kita semua harus beriman pada Allah. Terus sampai kabelnya akhirnya tarik. Kang kabel, bang, udah bang, udah bang. Ya, itu karena nggak sadar. Ada juga dan Bang Kevin sering lihat ketika dites praktek di sini ke guru-guru, ya anak-anak kita semua di sini. Nah, maju mundur, itu dia, ya. Ya, jadi artinya nggak sadar dia, ya. Gerakan tangan, nanti yang ketiga body movement. Oke, nah sekarang kita latihan untuk menyelaraskan ucapan dengan hand gesture kita. Fokus sama suara Bang Kevin. Lihat ke depan semua, ya. Fokus. Apanya? Mic-nya.
Live masih jalan Nur? Masih sisa 12%. Mau dimatiin aja? Enggak, ya udah. Ini dulu. Nah. Oh ini, mikotip. Mikotip ya. Tes. So ini malah. Cek. Ya udahlah. Oke, fokus ke suara Bang Kevin ya. Lalu ke depan semua. Coba berikan gerakan pada arahan Bang Kevin. Saya. Ada orang nanya, Pak, Bang, Mas, Bu, Mbak, RI An-Najmah sebelah mana? Kita akan kasih arahan. Oke, fokus ke depan semuanya. Oke. Lurus ke depan. Iya, nggak usah diarahkan aja tangannya. Iya, tangannya. Iya. Ya, terima kasih. Lurus ke depan. Belok kanan. Belok kiri. Lurus lagi. Lurus terus. Muter balik. Gimana muter balik, Bro? Gimana muter balik? Begini. Hey, gimana muter balik? Ini aja kita mau ke segini deh. Ya. Lagi ulang. Lurus ke depan. Lewat tanjakan. Turunan. Lurus lagi. Belok kanan. Masuk gang. Iya gimana? Masuk gang gimana? Masuk gang. Oke, terakhir kita coba lagi sekali lagi ya. Ini untuk latihan menyesuaikan dengan kata-kata supaya nggak salah. Saya dan kamu, jangan terbalik. Kamu dan saya, terbalik tuh ya. Oke, sekarang kita fokus. Situasinya di Ragunan Kebun Binatang. Kita akan menuju satu tempat, mencari musola. Bu, musola sebelah mana ya? Kita akan jawab. Bapak lurus ke depan, ya. Di situ udah kandang gajah. Nah, lurus ke depan, ada kandang gajah. Nah, ini itu ya. Ya. Lurus lagi, ada kandang harimau. Lebih memilih untuk menjelaskan aja ya daripada memvisualisasikan ya. Oke, lurus terus. Hati-hati ada ular. Ya, oke. Lurus lagi, baru ada musola. Nah, musola gimana? Begini. Musola gimana? Begini. Musola gimana? Hah? Kubah. Ya, pokoknya kita ini kan latihan aja ya. Asli mah lurus aja, Pak. Lurus lagi, itu usaha situ. Gitu ya. Itu contoh Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa pakai cara itu untuk juga ice breaking ya. Connection loss lagi. Pak, mohon maaf. Ya. Apa terakhirnya? Sorry. Tadi ada facial expression, hand gesture sama body movement. Kalau masih ada yang, Bang, saya kadang suka masih gemetar kalau lagi public speaking. Gimana caranya? Jalan. Jangan diem di tempat. Kalau ibu-ibu diem di tempat, gemetar terus ini, gempa bumi bisa. Gemetar, jalan, gerakan tangan itu mengurangi shaking tadi itu, ya. Oke, itu ekspresifnya, ya. Oke, jadi konten yang baik, suara yang jelas. Tadi apa suara yang jelas? Biar jelas, nggak ada apanya. Apa? Sudah saya hapus dong untuk apa? Filler words, kata-kata pengisi, yakni dan lain-lain, ya. Perhatikan artikulasi. Gimana tadi latihannya gimana? Kejelasan. Gimana cara latihannya? Ular lari lurus. Lion face. Lip trail. Desis. Poin terakhir Bang Kevin mau tambahkan, di antara semua metode yang pernah Bang Kevin coba untuk latihan artikulasi, yang paling punya dampak besar bagi artikulasi seorang Kevin Kausar adalah belajar tahsin. Dengan belajar tahsin, kita menghargai setiap huruf. Ada makharijul hurufnya, ada sifatul hurufnya, sehingga kita nggak buru-buru saat ngomong. Itu poin banget tuh, ya. Beruntung bagi kita umat Islam yang punya Al-Quran,
Ya, nggak perlu belajar Lion Fest dan lain-lain, belajar tahsin aja. Ya, Bang Kevin tadi ngapain saya nyuruh-nyuruh jadi singa, ya. Belajar tahsin udah melengkapi semua insya Allah. Dengan pelan-pelan ada ro tafkhim, ada ro tarqiq, segala macam itu mempermudah kita menjadi orang yang jelas dalam bicara. Seorang yang fasih dalam berbicara insya Allah ya. Oke. Kalau teman-teman butuh referensi, siapa sih Bang Kevin yang bisa kita lihat artikulasinya paling jelas? Bang Kevin sering menyebutkan nama ini dan belum ketemu tandingan yang lain dari segi artikulasi, kejelasan artikulasi ya. Ustadz Rizal Yuliar Putra Nanda. Ustadz Rizal Yuliar itu kok ceramah ya jelas sekali. Bang Kevin ketemu aslinya ngobrol sama jelasnya, perlahan, jelas. Mungkin satu-satunya Ustadz yang kalau ceramah sampai sekarang masih menyebutkan Rasulullah Muhammad, mimnya tasdid, dalnya qalqalah, diru angkanya. Ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan udah terbiasa dengan lahjah kita, Nabi Muhammad, dalnya udah hilang tuh qalqalahnya. Beliau tetap menjaga fushanya itu, Masya Allah. Next. Berikutnya adalah teknik closing. Teknik closing ya. Untuk closing, setelah selesai cerita, sebutkan faedah atau hikmah cerita tersebut. Apa faedahnya, apa hikmahnya yang bisa jadi poin pelajaran. Usahakan durasi jangan terlalu lama. Fokus pada durasi yang efisien, yang singkat. Yang kedua, buatlah sebuah kutipan yang bisa diucapkan bersama-sama. Contoh setelah cerita ternyata poinnya adalah, kuncinya adalah public speaking itu bukan pelatihan tapi pembiasaan. Ucapkan bersama-sama agar terpatri di kepala mereka, oh itu poinnya. Ucapkan berulang-ulang. Tuh teknik seperti itu ya. Buatlah sebuah kutipan yang bisa diucapkan bersama-sama. Oke. Next. Karena sudah menjelang zuhur. Kesimpulannya, jika teori tak mampu dipahami ulang ya biar mantap gitu ya. Ulang ya. Jika teori tak mampu dipahami, maka bercerita adalah jalan yang akan diterima insya Allah. Ya, kalau teori nggak masuk, maka cerita adalah metode yang akan diterima insya Allah. Ya, ini kesimpulan kita pada siang hari ini, ibu-ibu semua. Untuk lebih lengkapnya kita tutup dengan tanya jawab.